Hai. Film diawali dengan 3 anak muda yang sedang menonton sebuah film. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, ini Matthew Stifler. Matthew ini adalah adik dari Steve Stifler yang dikenal sebagai cowok jalang di seri sebelumnya. Mereka berencana mengerjai para seniornya di hari kelulusan. Lalu film pun dimulai. Scene film pun berganti pada para pemain band yang sedang berlatih untuk hari kelulusan seniornya. Terus perkenalkan, ini adalah Ernie, kita nanti nyebutnya Mr. Robot aja biar gampang, namanya Ernie. Dan ini adalah Ellis Houston, ketua dari band, dimana ia punya cita-cita untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi melalui bandnya. Sementara cewek yang berkulit hitam ini adalah Chloe, cewek yang ditaksir Mr. Robot. Sementara itu, Matt dan teman-temannya sudah sampai di sekolah dan siap untuk melakukan rencana mereka, mengerjai para senior dan mengacaukan acara kelulusan. Tadi sangka, Matt bertemu dengan Ariana, cewek yang mempunyai status sosial tinggi di sekolahnya. Ariana bertanya kepada Matt untuk apa datang ke hari kelulusan para seniornya. Matt pun menjawab dia hanya ingin membuat kenangan yang tak terlupakan untuk para senior-seniornya. Dan Ariana mengatakan itu keren. Tibalah mereka di aula yang mana nantinya akan dijadikan sebagai tempat acara kelulusan senior-seniornya. Mereka pun bergegas menuju belakang panggung. Mereka melihat begitu banyak instrumen-instrumen musik, dan mereka segera menyemprotkan pepper spray atau semprotan cabai ke alat-alat musik dari instrumen tersebut. Nyata sekali ya guys ya. Lagi asik-asiknya Matt dan teman-temannya menyemprotkan pepper spray, tanpa diduga Matt menemukan sebuah alat yang dia kira sebagai terong-terongan. Di alat itu terdapat tulisan Pickerdau. Dia memainkan alat-alat itu guys. Kemudian lekas mereka pergi dan mengutip alat tersebut. Acara pun dimulai. Awalnya semua baik-baik saja hingga lama-kelamaan mereka merasakan perih sampai suara trompet pun menjadi sumbang. Matt pun sangat senang sekali. Rencananya untuk mengacaukan acara kelulusan pun berhasil. Dan penampilan band pun menjadi kacau. Tapi sialnya pepper spray yang tadi digunakan bocor ke celana Matthew hingga dia merasakan panas di timun surinya guys. Sementara pemain band juga merasakan panas, Stifler bergegas mencari sebuah air untuk membasahi timun surinya tadi yang terkena pepper spray guys. Penonton pun tertawa hingga acara pun benar-benar menjadi kacau. Tak sengaja seseorang merobek tirai. Dan disitu konyolnya Matthew sedang membersihkan timun surinya tadi yang terkena pepper spray guys. Penonton pun menjadi shock tanpa disadari oleh Matt. Singkat cerita, dia dibawa ke guru BP guys. Di sana dia mendapatkan sebuah hukuman untuk mengikuti kegiatan perkemahan para band. Dan apa boleh buat, daripada dikeluarkan dari sekolah, Matt pun menjalani dan siap menerima hukuman tersebut. Sesampainya di rumah, dia masih memegang terong-terongan yang dia dapatkan tadi dan mendapati sebuah surat dari kakaknya untuk bergabung membuat film dewasa. Seketika dia pun berpikir. Sesampainya di rumah makan, dia berencana dan menyusun rencana itu bersama teman-temannya. Teman-temannya masih meragukan kehebatan Matt dengan kakaknya, tapi dia meyakinkan bahwa dia juga tidak kalah dengan kakaknya dan berambisi untuk membuat film dewasa itu tadi, yang nantinya akan dia lakukan di perkemahan band sambil menjalani masa hukumannya. Niat Matt untuk membuat film benar-benar ia lakukan. Dia membelikan seperangkat alat untuk kamera-kamera yang dia perlukan, seperti kamera bentuk pensil, kamera yang tempel di topi, dan macam-macam pokoknya guys. Singkat cerita, Matt sudah sampai nih guys di tempat perkemahan band camp. Satu kejadian, dia diganggu oleh 3 anak dari sekolah yang berbeda. Gak tahu juga ini di mana.
Tapi Toto mau perkenalkan dulu. Voy a ignorar esas impertinencias. Dia adalah Brandon. Pokoknya dia itu anak dari sponsor utama acara ini deh. Singkatnya, Brandon memasangkan sebuah topi tanda bahwa Matt adalah peserta baru, dan perkelahian pun tak terelakkan lagi. Hingga datanglah ini senior atau guru, aku nggak tahu, pokoknya ini guru kayaknya guys ya, beserta teman-temannya datang untuk melerai perkelahian yang sedang terjadi. Sampai si guru ini ngasih tahu ke Oscar dan temannya ini untuk membawa Matt menemui Micro. Kemudian Matt dibawa oleh Jimmy dan Oscar untuk menemui Makro atau Micro. Pokoknya Micro ini adalah kayak pengawas moral gitu guys. Kalau di peserta band ini ya pengawas para band itu. Dan saat masuk ruangan, betapa terkejutnya si Matthew ini, ternyata si Micro itu adalah Pak Levenstein, yaitu bapak dari Jimmy di seri American Pie sebelumnya. Pun si Micro ini juga terkejut, ternyata Stifler itu ada dua guys. Sembari berjalan dengan Matt, si Micro menjelaskan bahwa ini adalah aturan, memakai seragam yang sama, memakai kupluk adalah aturan dari perkemahan band ini. Sekaligus dia mengantarkan ke sebuah asrama dan mengatakan untuk bertemanlah dengan teman-teman yang baru di perkemahan ini, sekaligus memberikan seragam dan meninggalkan Matt. Di dalam asrama dia harus sekamar dengan Mr. Robot ini guys. Kemudian Matt melihat bahwa paket yang dia pesan itu sudah tiba guys. Paket yang tadi aku ceritain itu loh, isinya kamera-kamera yang nantinya akan dipakai untuk membuat filmnya. Takut ketahuan oleh si Mr. Robot, dia pun langsung menggiring Mr. Robot masuk ke dalam lemari guys. Dan si Matt ini bikin aturan sendiri, dia membagi kamar, si Matt itu di luar dan si Mr. Robotnya ini tuh di dalam lemari gitu guys. Keesokan harinya Matt bertemu dengan Alice dan Chloe. Dia tuh ngomong-ngomong jorok punya di sini guys, ngajakin apa gitulah pokoknya gitu. Dan perlu diketahui si Chloe dan Alice ini tuh dulunya temenan, emang udah kenal sama si Matt di sekolahan, dia kan satu sekolah gitu. Berbeda sikap Alice kepada Matt, si Chloe ini justru mengiyakan dan mengajak Matt untuk bertemu dan masuk ke asramanya jam 5 sore nanti. Asrama yang dimaksud itu kamarnya gitu guys. Lanjut, Matt sedang mempersiapkan kamera tersembunyi di topinya. Dia berencana memulai untuk membuat karya film enak-enaknya gitu guys. Sampai di asrama para cewek, dia diberikan sebuah games berupa kuis, dimana yang gagal nantinya harus bugil guys. Matt yang tidak tahu kuisnya berupa pengetahuan band pun dengan semangat ingin memulai games. Matt memulai kesempatan untuk memilih pertanyaan pertama. Dia pun kebingungan apa jawabannya. Karena dia tidak tahu ternyata kuis seputar pengetahuan band, dia pun protes. Namun Chloe bilang nggak apa-apa, untuk permulaan kita copot baju duluan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Matt pun masih nggak bisa menjawab pertanyaannya guys. Terus Matt tuh kesal, akhirnya dia malah bugil sendiri nih depan para gadis-gadis ini guys. Gila nggak tuh? Lalu si Alice tanya ke teman-teman, ada yang mau minta minum apa enggak. Nah ini si Alice itu nyuruh si Matt untuk ambil minumnya di ruang suster pengawas. Saat Matt ingin mengambil kembali pakaiannya, si Alice bilang santai aja, nggak usah dipakai, nggak ada orang kok di sini. Kemudian Matt pun ya juga nggak apa-apa, siapa takut gitu. Padahal di sini Matt itu lagi dikerjain sama si Chloe dan teman-temannya guys. Alice dan teman-temannya sangat puas bisa mengerjain Matt. Tapi di luar sebenarnya udah ada suster nih, dan di sisi lain saat Matt sudah ambil minumannya, dia tuh kaget. Ternyata yang di luar itu suster pengawas guys. Pun dengan Alice, dia juga nggak sadar dengan siapa yang ada di luar itu. Akhirnya mereka berdua pun dibawa bertemu dengan Micro. Sampai di sana mereka tuh saling salah-salahan guys.
Sampai akhirnya si Meko itu menasihati mereka berdua untuk segera bekerja sama dalam tim band mereka dan fokus untuk memenangkan kompetisi. Di hari selanjutnya, Matt masih nggak nyerah guys. Dia tuh belum cerah. Dia masih ingin melanjutkan membuat filmnya guys. Dari situ dia pergi ke kamar mandi cewek dan berpura-pura sebagai housekeeping. Dari situ dia pun memasang kamera-kamera tersembunyi di bagian sisi-sisi kamar mandi guys. Di kamar asramanya, Matt sedang mereview filmnya guys. Tapi si Mr. Robot ini sedang memata-matai Matt tanpa diketahuinya. Tahuan, Matt pun bergegas membujuk Mr. Robot dan dia menjanjikan akan membantu Mr. Robot PDKT sama si Chloe itu, cewek yang dia taksir guys. Matt tidak ingin filmnya diketahui oleh orang lain. Terbujuk dengan janji Matt, akhirnya mereka berdua pun berdamai. Sembari Mr. Robot menjelaskan alasan kenapa videonya berembun. Mr. Robot bertanya untuk apa sih bikin video kayak ini. Matt pun menjawab hanya untuk senang-senang aja, siapa sih cowok yang gak suka lihat cewek bugil. Lalu Matt mendapat sebuah telepon dari temannya. Chat guys. Lambat laun Matt mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya. Alice datang dan memberitahu bahwa instrumen yang akan dipakai Matt berupa triangle guys. Triangle atau triangle. Di antara obrolan mereka berdua, datanglah Brandon si anak sultan guys. Dia mengatakan untuk apa capek-capek berlatih. Toh beasiswa untuk juara pasti aku yang menang, gitu dia bilang guys. Lalu spontan Matt menantang Brandon, yang mana dia pikir duelnya nanti itu berupa adu pedang, tapi malah adu instrumen, dimana jurinya adalah penonton dan yang kalah pun akan jadi minus gitu guys. Sampailah pada saatnya duel instrumen. Brandon memakai sebuah drum dan Matt memakai alat yang kayak cantelan baju guys. Di sini terlihat sekali betapa konyolnya penampilan Matt, dan sudah pasti dia akan kalah telak dibanding penampilan Brandon guys. Bahkan penonton dari sekolahnya sendiri pun mengolok penampilannya. Di saat pengumuman juara akan diumumkan, tiba-tiba Matt datang dengan instrumen khas Irlandia guys. Sontak penonton pun terkesima guys. Penampilannya mendapat sambutan dan tepuk tangan meriah dari para penonton. Dan ia pun mendapatkan poin tambahan untuk timnya. Sekaligus Matt memberi salam kepada semua penonton. Brandon yang kalah pun kecewa dan pergi. Saat diadakannya pesta di perkemahan, mereka bersenang-senang guys. Banyak adegan gila pun terjadi, dan kesempatan ini nggak dia-sia-siakan Matt untuk merekamnya guys. Dia terkesima dengan Oscar yang akan bermain genjot-genjotan guys. Dia pun berjalan pulang sambil sange melihat hasil videonya guys. Ide gilanya pun muncul, doi Chomli sama instrumen musik yang mirip trompet ini guys. Sialnya instrumen ini tuh nyangkut di timun suri Matt guys. Alice yang melihatnya pun sampai pingsan. Dibawalah Matt ke suster perawat guys untuk mendapatkan penanganan pertama. Untungnya semua berakhir baik-baik saja. Dia pulang bersama Alice. Di sana Alice terlihat sedikit mabok. Alice bercerita bahwa besok adalah hari penentuan, di mana dosen akan menilai hasil dari bandnya, dan ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Hari mulai berganti, mulailah tumbuh benih cinta di antara Matt dan Alice guys. Di sini Matt mulai menyadari bahwa ia tidak harus mengikuti kakaknya dan harus menjadi diri sendiri. Alice pun mensupport perubahan yang terjadi pada Matt. Tiba-tiba di sela adegan asmara ini, Alice harus pergi guys. Padahal aku sendiri pun pengen adegan ini berlanjut. Dan kemudian si Matt pun mengajak kencan Alice di tepi sungai ini besok.
Alice pun menerima ajakan tersebut. Di saat waktu latihan selesai, Matt harus bertemu dengan Ariana, cewek yang gaya sosialnya tinggi, yang tadi aku ceritain guys, yang nyatanya datang di perkemahan tersebut. Ariana pun mengatakan tak mau lagi untuk bergaul dengan Matt. Matt pun yang tidak ingin malu mengatakan bahwa ini pura-pura, ia sedang bikin film dan nanti ia akan tunjukkan. Di sore hari si Alice pun datang ke tepi sungai untuk menepati janjinya kepada Matt. Tapi di sisi lain, Matt malah menemui Ariana untuk menunjukkan karya filmnya. Matt nggak sadar kalau dia lagi dibuntutin sama Mr. Robot dengan kamera robotnya. Sementara Alice menunggu Matt dengan perasaan bete, Matt justru dengan sangat bangga menunjukkan hasil karyanya kepada Ariana dan salah satu temannya ini guys. Si Alice sangat kasihan guys, dia menunggu Matt sampai petang. Dan kemudian akhirnya dia memilih untuk pulang. Karya film Matt ini sangat membuat takjub Ariana guys. Di sisi lain, apa lagi dengan kejadian yang sudah terjadi. Oscar dan Chloe pun marah hingga Matt dilarang oleh Oscar ikut di perlombaan final besok, sembari dia mengambil laptop milik Matt. Hari final pun tiba. Matt punya ide memasukkan cairan Ipecac untuk minuman tim Brandon. Cairan ini itu cairan pemicu buat kita biar muntah gitu guys lah. Datanglah Oscar dan Jimmy, lalu dia mengusir Matt. Sialnya, cairan yang sudah dicampur malah ditukar oleh mereka berdua karena mereka bosan dengan jus jeruk guys. Saat Alice dan timnya perform, di antara mereka sudah merasakan mual akibat minum minuman tadi nih guys. Akhirnya mereka pun muntah hingga performa mereka pun gagal total guys. Perkemahan pun usai, Matt bersiap untuk pulang guys. Dia bercakap dengan Micro dan dia dinasihati bahwa Matt sebenarnya itu berbeda guys. Dia disukai oleh teman-temannya, hanya saja dia itu mempersulit. Dan dia juga memberitahu bahwa apa yang kakaknya anggap teman, sebenarnya itu tidak terlalu suka dengan kakaknya. Dan Brandon pun malah menjadi juara guys. Di sini dia tuh sambil ngolok-ngolok si Alice. Matt lalu laporan ke guru BP-nya guys tentang kegiatannya selama di perkemahan. Sambil beranjak keluar, Matt bertanya kepada guru BP ini, apakah orang-orang tuh membenci kakaknya? Dan guru BP ini cuma bisa mengangguk. Di rumah, Matt menonton kembali film yang telah dia buat. Kan dia backup tuh di harddisk yang sebelumnya, tapi dengan perasaan yang kecewa dan sedih. Dan akhirnya dia malah menghapus semua film yang sudah dia buat guys. Di sekolahan dia disamperi Ariana dan dua temannya. Dia minta film yang telah dibuat, tapi Matt mengatakan filmnya itu udah hilang, udah dibuang, udah di-delete gitu guys. Hari berikutnya Matt datang bersama Mr. Robot menemui Chloe, Oscar dan temannya. Ia menjelaskan segala hal, mulai dari minuman yang dicampur Ipecac sampai film-film yang sudah dihapus oleh Matt. Dia pun meminta maaf kepada mereka sekaligus mengajak mereka membuat rencana membantu Alice mendapatkan beasiswanya guys. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membuat surat undangan palsu yang ditulis berasal dari Dr. Choi, salah satu dosen yang berada di perguruan tinggi impian Alice. Alice pun senang dan beranjak pergi ke kampus tersebut. Ia pergi diantar Oscar dengan perasaan antusias. Sampai di sana, ia menunjukkan surat undangannya. Kemudian si penjaga bilang ini tuh tanda tangannya tuh palsu, bukan tanda tangannya Dr. Choi. Terus beberapa saat kemudian terdengar suara musik. Ternyata itu si Matt. Alice pun menghampiri sambil kesal dengan Matt. Betapa kagetnya, ternyata regu band milik Alice datang dan perform guys. Keributan ini pun mengundang antusias penonton, termasuk Dr. Choi itu sendiri.
Dr. Choi bertanya ini band milik siapa, dan Matt tuh kasih tahu bahwa ini tuh bandnya si Alice gitu lah guys. Setelah selesai, bahkan si Dr. Choi ini menawarkan beasiswa pada Alice. Namun Alice bertanya bagaimana dengan si Brandon. Brandon sudah didiskualifikasi karena kasus plagiat. Itu yang Dr. Choi jawab. Alice pun merasa senang dengan tawaran beasiswa ini. Alice berterima kasih kepada semua teman-temannya. Dia bertanya kepada Matt, apakah ini itu idenya. Matt pun menjawab, ini idenya dan juga ide teman-temannya. Di akhir cerita, terong-terongan yang ditemukan Matt itu ternyata adalah sebuah piccolo dengan merek Picardo guys. Film pun berakhir dengan bahagia. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Terima kasih.